Ya, kembali apa kabarnya Syah malam, supaya saya nggak salah menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Mas Habib di sini, tolong dong dianalisis apa sih Semoga maksudnya. nggak offside ya barusan. Iya, takut saya. Apa ibaratnya? Saya takut produktif offside yang normatif. Saya bingung cari kata-kata itu artinya apa. Ini bagaimana yang penting nggak offside ya. Ya. Boleh Mas Umam. Yaitu ekspresi kecerdasan Bang Iya, Habib iya, iya. untuk mengeliminasi supaya tidak offside ya. Apa sih sebenarnya maksudnya? Iya, sebenarnya kalau misal dari sudut pandang teman-teman di PDIP, Ya. tampaknya teman-teman Gerindra tampaknya mencoba tetap membuka ruang komunikasi yang produktif tadi, produktif dan normatif dengan PDIP, meskipun tampaknya sama-sama paham bahwa ganjalan itu terletak pada keberadaan dari Mas Gibran yang dianggap sebagai representasi dari kekuatan politik Pak Jokowi. Nah, diakui atau tidak, memang center of gravity dalam proses dinamika politik kemarin ada di situ. Nah, adapun kemudian terkait dengan tadi ya, rasanya sudah diamankan dengan cara mengembalikan lagi. PDIP adalah partai besar, tahu mana yang benar, mana yang tidak, dan dalam konteks politik yang produktif tentu bisa meletakkan pada basis yang memadai. Tapi sekali lagi, dengan kekuatan yang signifikan, 109 kursi Mbak di parlemen, apapun posisi PDIP, diakui atau tidak, meminjam istilah Bang Habib, tetap akan selalu produktif. Dalam konteks pemerintahan, kalau misal masuk di pemerintahan. Tapi puasa loh, 5 tahun. Iya, artinya kalau misal kemudian kontribusinya akan sangat signifikan. Termasuk di luar. Di luar itu artinya kalau misal kemudian PDIP berada di luar, maka praktis kekuatan politik oposisi akan jauh lebih kuat. Dan itu akan memaksa ya dalam tanda kutip pemerintahan baru untuk berinovasi dalam konteks kebijakan publik dan kemudian menghadirkan alternatif-alternatif kebijakan yang barangkali tidak akan hadir kalau oposisinya lemah. Kira-kira demikian. Bang Basara, kita tahu bahwa di luar atau di dalam pemerintahan tidak masalah untuk partai sebesar dan sesolid PDIP. Tapi secara realistis bahwa 5 tahun loh ini puasa. Kan kita tahu bahwa partai yang produktif ini pasti juga yang terbaik untuk partai secara organisasi. Mungkin dipikir secara realistis ini Mas Basara seperti apa? Kalau soal puasa, Caca, kita sudah pernah puasa 10 tahun. Dan manfaat dari puasa itu, PDI Perjuangan kemudian menang pemilu presiden dan menang pemilu legislatif. Jadi bagi kami bukan hitung-hitungan pragmatis. Maka oleh karena itu kalau kita kembali kepada konteks diskusi kita, hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, sekali lagi saya tegaskan, kalau sifatnya hubungan pribadi, Bu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah. Tapi kalau sifatnya terkait dengan hubungan kenegaraan, Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia per 20 Oktober yang akan datang, bagi PDI Perjuangan, kita tegak lurus pada prinsip negara hukum demokrasi. Ya, Presiden Republik Indonesia 20 Oktober itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Lalu bagaimana kita bekerja sama? Tolong kita pahami desain konstitusi dan undang-undang MD3 kita. Salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi pengawasan, mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan nasional. Itu pun harus dibaca sebagai satu bentuk gotong royong. Meskipun sekali lagi konkretisasi dari bentuk kerjasama dan gotong royong itu ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya kira pada titik itu nanti kita lihat bagaimana dinamika politiknya. Karena sampai hari ini, Mas Habib, kita kan cuma baru mendengar Pak Prabowo mau ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kita belum mendengar proposal politiknya itu seperti apa. Kalau proposal politiknya sekedar mengajukan masuk kabinet, menteri dan sebagainya, sepanjang yang saya ketahui hal-hal demikian mungkin tidak tertarik bagi Ibu Mega. Tapi kalau membahas hal-hal strategis nasional, kepentingan bangsa yang lebih besar, nasional interest kita, misalkan hal-hal yang berpotensi di dalam negeri, krisis pangan, bagaimana strategi kebangsaan kita menghadapi situasi itu. Secara geopolitik, perang Irak, perang Iran, Israel, Ukraina, Rusia yang belum selesai, konflik di Laut Cina Selatan, lalu global warming dan lain sebagainya. Bagaimana bangsa kita akan menghadapi ke depan? Saya kira pada titik ini mungkin Pak Prabowo perlu memberikan sinyal kepada Ibu Mega. Kira-kira proposal politik strategis apa yang ingin dibicarakan ketimbang urusan-urusan yang bersifat pragmatis, jabatan menteri 1, 2 dan sebagainya. Kalau itu menurut sependek yang saya pahami tentang ibu saya, tentang Ibu Megawati Soekarno Putri, rasanya kalau proposalnya bersifat pragmatis itu bukan satu hal yang menarik bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi Mas Habib, sebagai salah seorang think tank-nya Gerindra, cobalah tolong pikirkan, kira-kira apa proposal strategis yang membuat Ibu Mega tertarik untuk mau bertemu dengan Pak Prabowo. Begitu, Caca. Mas Habib,
Ya. langsung ditodong ini, pakai apa yang mau ditawarkan sih gitu? Justru itu yang saya sampaikan sejak awal ya, dan selama Oke. ini menjadi narasinya Pak Prabowo bahwa sebagai bangsa besar kita punya tantangan yang amat besar ya, karena itu elit harus kompak, elit harus guyup ya. Nah, apalagi kan kita tahu PDI Perjuangan partai terbesar ya, maka perannya sangat-sangat signifikan ya, sehingga dalam konteks menghadapi tantangan besar, kita tahulah sekarang perang di mana-mana ya, ancaman perang juga ya sudah tinggi sekali. Padahal kita punya target yang sangat amat bagus, 2045 Indonesia emas ya, bonus demografi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sebagai bangsa kita bisa bermain di tengah-tengah konflik yang ada, ya, masalah-masalah yang ada untuk keuntungan bagi rakyat semua. Oke. Disitulah sangat diperlukan kekompakan dengan elemen-elemen utama ini. Ya, kalau saya katakan tadi PDI Perjuangan itu kan partai terbesar, ya kan ya. Ya di luar pemerintahan baik, dalam pemerintahan juga baik. Saya mau ngomong tapi sudah disampaikan betul sama senior saya Pak Ahmad Basarah ya. Bisa di posisi apapun PDI Perjuangan ini bagus, di luar bagus, di dalam juga menurut saya lebih bagus juga. Oke. Ya, jadi nggak ini kita ini bicara hal yang baik dengan yang baik juga, membandingkannya gitu. Nah, tinggal nanti kita tunggu sama-sama. Saya juga kan tidak bisa update day by day apa yang disampaikan Pak Prabowo ya. Baik. Tapi secara umum yang beliau sampaikan kepada kami, kita harus merangkul semua gitu kan ya. Terutama ya tentu yang yang kayak teman-teman PDI Perjuangan ini ya, yang memang posisinya cukup signifikan dalam perpolitikan kita. Oke, kalau tawaran seperti itu, Bang Basarah bisa masuk ke dalam logika berpikir dari PDIP tidak? Ini untuk kepentingan bangsa Indonesia secara global juga ya, kita harus bersatu di dalam dan kurang tampaknya kalau tanpa PDIP. Dan kita, Caca, kalau kita bicara tentang kebutuhan bangsa Indonesia, yang kita butuhkan saat ini adalah normalisasi kehidupan kita berdemokrasi. Salah satu syarat negara demokrasi berjalan itu adalah adanya checks and balances. Checks and balances ini penting agar tesis yang dikatakan oleh Lord Acton itu tidak terjadi. The power tend to corrupt, the absolute power tends to corrupt absolutely. Nah, agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut, maka perlu ada checks and balances. Itu kalau kita mau menjawab apa kebutuhan bangsa ini. PDI Perjuangan akan membantu Pak Prabowo agar sumpahnya tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang untuk setia dan menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 45, peraturan perundang-undangan seluruh seadil-adilnya, maka kita harus bantu dengan cara melakukan pengawasan yang efektif. Itu kalau kita bicara kebutuhan bangsa. Tapi sekali lagi, seperti yang Mas Habib katakan, berada di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama mulia, sama-sama konstitusional, dan sama-sama ingin membangun bangsa. Apakah ini akan berada pada posisi yang mana? Kita lihat dinamika politik sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kan Pak Prabowo baru menjadi Presiden Republik Indonesia setelah tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Di sana nanti kita lihat bagaimana dinamika politik yang akan terjadi, khususnya di internal PDI Perjuangan, 25 sampai 26 Mei nanti. Kita akan melaksanakan rapat pekerja nasional. Itulah Bu Mega, sekalipun beliau memegang hak prerogatif, tapi Bu Mega akan mendengar pandangan-pandangan, aspirasi, dan usulan struktural partai di daerah. Baru kemudian beliau akan mengambil keputusan politik tentang apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Apa sih Mas Umam bisa baca bahwa ini bisa dikatakan momentum untuk berpikir masuk atau tidak dalam koalisi ini setelah Pak Prabowo dilantik? Itu artinya Pak Jokowi tidak presiden lagi. Iya. Saya pikir sekali lagi statement dari Mas Basarah saya pikir cukup semakin clear ya untuk mencerna. Dalil atau diktum tentang absolute power corrupt absolutely yang disampaikan oleh Acton itu sebenarnya itu berkali-kali disampaikan dalam konteks upaya untuk memberikan sentilan pada pemerintahan Pak Jokowi. Maka kemudian tadi argumen yang disampaikan adalah konteks normalisasi demokrasi. Konteks normalisasi demokrasi kalau misal kita baca dalam proses dinamika politik 2024, sebenarnya itu yang menjadi concern dari PDIP, dari keluarga besar PDIP, dari Bu Mega yang berkali-kali dalam sejumlah kesempatan, dan itulah yang disampaikan terkait dengan
penguasa, kekuasaan yang semakin tersentralisasi dan sebagainya. Nah, maka kalau misal kemudian diletakkan pada basis pemahaman seperti itu, dan kemudian tadi dalam konteks momentum di 20 Oktober 2024, maka tampaknya kalaupun PDIP akhirnya masuk di pemerintahan, tampaknya betul-betul akan menunggu momentum di mana Pak Jokowi selesai, dan disitulah kemudian proses negosiasi antara PDIP dengan Pak Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan dilakukan. Sebelum itu dilakukan, sepertinya PDIP tidak mau berada di bawah bayang-bayang bahwa seolah PDIP masuk berada di bawah pengaruh dari Pak Jokowi itu sendiri. Mas Habib, itu kayak memang kemudian menandakan bahwa Pak Prabowo ini juga mau gerasa gerusu juga dekati PDIP, karena ada yang harus dihargai. Apalagi kata Bang Basara bahwa nantilah setelah dilantik ini seperti apa? Ya, semua pihak tentu harus dihargai ya. Tidak ada yang ditinggalkan dan tidak ada yang diasingkan. Jadi kita lihat saja dengan gaya berpolitik Pak Prabowo selama ini. Kalau saya sih dalam konteks internal Partai Gerindra paham sekali. Pak Prabowo itu sangat piawai ya dalam menyelesaikan konflik di antara para pihak yang bersengketa ya. Apalagi sekarang sebetulnya memang high profile politik. Tapi menurut saya substansinya bukan tidak bisa diurai gitu loh, masalah Pak Jokowi dengan teman-teman PDI saat ini. Oke. Mungkin sekarang kita juga akan melihat sebenarnya ya, kalau dari Mas Umam sendiri ya, sebenarnya seberapa baik sih untuk demokrasi kita bahwa PDIP untuk periode kali ini berada di luar pemerintahan? Karena kita tahu bahwa ketika berada di luar pemerintahan, PDIP ini begitu ramai juga ya dalam melakukan pengkritik. Jangan-jangan memang Pak Prabowo tidak siap dengan itu, atau memang seperti apa melihatnya? Kalau dari sisi kalkulasi kekuatan politik, sebenarnya sebuah pemerintahan baru itu sudah cukup untuk menghadirkan stabilitas pemerintahan itu hanya dengan 60%. Kalau misal kemudian mau ditambah, let's say 70%. Nah, dengan komposisi koalisi 02 sekarang itu praktis 45%. Kalau misal Nasdem dan kemudian PKB sudah kemarin melakukan early check-in ke komposisi koalisi 02, maka praktis akumulasinya adalah 70%. Itu belum ditambah kalau misal PHPU oleh P3 di Mahkamah Konstitusi dikabulkan, maka praktis 74%. Itu sudah sebuah bekal yang lebih dari cukup secara politik untuk menghadirkan sistem presidensial yang stabil di dalam lingkungan multiparty system. Nah, kalau misal kemudian PDIP juga ikut masuk, sebenarnya produktif dalam konteks efektivitas kinerja pemerintahan, tapi di sisi yang lain itu akan mengorbankan pada basis kekuatan oposisi yang menghadirkan check and balances, menghadirkan alternatif kebijakan, kritik untuk kemudian mendorong inovasi kebijakan. Nah, itu yang kemudian dalam tanda kutip akan ada side effect-nya. Nah, maka kalau misal kemudian tadi kembali pada argumen, dimanapun dengan posisi ya yang sudah terkristalisasi seperti ini, PDIP akan memberikan kontribusi yang produktif bagi demokrasi. Di dalam tentu akan semakin stabil, meskipun stabilitas itu nanti akan memberikan impact yang serius kepada mekanisme check and balances. Kalau misal di luar, maka hal itu akan jauh lebih produktif dalam konteks mendorong pemerintahan Prabowo Gibran akan jauh lebih inovatif, lebih efektif dalam mengambil kebijakan yang lebih mengedepankan public delivery service. Sedikit. Jadi Boleh. nggak semata-mata kuantitatif kayak kalkulator tadi 74% selesai dan lain sebagainya. Menurut saya kita pendekatan yang lebih substansi ya. Kalau lebih banyak pihak yang bisa berkumpul tentu lebih baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Basarah ya. Kita kalau acuan kita konstitusi, demokrasi kita di mana acuannya? Apakah di Amerika, apakah negara lain, apakah konstitusi kita? Kalau konstitusi kita maka pemetaannya jelas. Yang check and balances itu dari institusi yang namanya DPR. Apapun partainya, apakah bergabung dalam koalisi dan lain sebagainya, tetap bisa mengkritisi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, itu yang memang kita ini kan sedang berproses. 4 kali pemilu harus ada kemajuan signifikan bagi kita untuk menemukan pola atau cara kita berdemokrasi sendiri yang paling efektif yang mana. Kita jangan serta-merta ya kan memaksakan mencangkokkan praktek-praktek politik yang mungkin di luar seolah-olah bisa begitu saja kita terapkan di sini. Kalau misalnya ya kan ya mau 90%, mau 100%, apakah itu akan menjadi masalah? Belum tentu, saya bilang. Belum tentu. Sepanjang teman-teman yang di DPR masih tetap menjalankan
fungsi tupoksinya sebagai pengawas dengan baik. Seperti yang dipraktekkan dan dicontohkan teman-teman PDIP sendiri. Kemarin zaman Pak Jokowi 10 tahun, partai pengusung pemerintah tapi kader-kadernya bisa kritis, bisa memberikan kritikan kepada mitra-mitranya di masing-masing komisi. Kurang lebih begitu. Boleh ditanggapi dong Bang Gesara, kalau mau menjadi penyeimbang watchdog untuk menjalankan fungsi check and balances ya nggak harus berada di luar pemerintahan juga. Anggota-anggota di DPR itu juga memang tugasnya seperti itu. Ya, saya setuju dengan pendapat Mas Habib. Idealnya, sekalipun berada dalam pemerintahan, secara konstitusional tidak akan menghapus hak partai politik untuk menjalani pengawasan jalannya kekuasaan pemerintahan negara. Saya kira itu jelas ya di dalam konstitusi kita dan peraturan perundang-undangan. Tetapi sekali lagi di dalam konteks mensikapi pemerintahan baru ini, Caca, kan kita masih mau melihat bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo kelak sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Kata orang bijak, kalau mau melihat tentang integritas, kredibilitas, dan juga loyalitas seseorang itu kepada bangsa dan negara, maka beri dia kekuasaan. Ketika dia berkuasa, dia akan kelihatan aslinya. Nah, pada konteks itu, nanti kita akan mengikuti bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo kelak. Apakah sumpah yang akan disampaikan pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, betul-betul akan mewarnai seluruh pikiran, jiwa, dan semangat serta kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Dalam konteks itulah, di dalam negara demokrasi seperti bangsa Indonesia, perlu dibuat adanya kekuatan yang menjadi checks and balances. Ya, dalam hal ini ada kekuatan di parlemen. Pada konteks itu, kalau bicara produktif dan tidak produktif, maka PDI Perjuangan sudah berada di dalam dua alam demokrasi itu. Alam di luar pemerintahan selama 10 tahun di pemerintahan Pak SBY, dan juga di dalam pemerintahan bersama dengan Pak Jokowi. Dua-duanya saling memberikan manfaat. Saya kira begitu, Caca. Oke, baik. Boleh juga ditanggapi dong, Mbak Basara, sebenarnya apakah memang tidak bertemu, belum bisa memutuskan koalisi atau oposisi? Karena memang PDIP sedang melayangkan gugatan ke PT UN seperti itu ya? Tadi kan saya sudah kasih clue, Caca. Kami dan juga saya kira Ibu Mega belum mendengar kira-kira proposal strategis apa yang akan dibawa dan dibahas oleh Pak Prabowo ketika ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri nanti. Saya kira pada konteks itu harus ada pesan, ada message yang disampaikan. Bu, kira-kira masalah-masalah strategis bangsa, masalah geopolitik, krisis pangan, perang, global warming, ini harus dihadapi oleh kita semua sebagai satu bangsa. Dan prinsip negara gotong royong. Nah, proposal-proposal semacam ini yang saya kira, dugaan saya, Ibu Mega juga perlu mendengar dari Pak Prabowo sendiri. Begitu. Nah, kalau sudah ada proposal yang jelas, kemungkinan kalau saya harus bicara feeling politik saya, kalau sudah proposal yang bersifat ideologis, strategis nasional, insya Allah saya kira Bu Mega akan merespon itu. Karena yang ada dalam pikiran, hati, dan semangat Bu Mega adalah menjaga Indonesia Raya ini. Saya kira itu clue-nya, Caca. Iya, Mas Habib, seperti apa? Insya Allah ya, komunikasi akan terus berjalan dengan baik ya, dan saya semakin yakin bahwa semakin dekat pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Oke, kita harap ya nanti ya, apakah jalan yang akan dipilih oleh PDIP berada atau di luar pemerintahan, itu tergantung dari pertemuan yang akan terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, yang kita jangan gerak segusu. Kita tunggu saja sinyal-sinyalnya pemirsa. Terima kasih Bang Basara, Mas Habib, Mas Umam.